Perkenalkan, kami dari SPI 15 kelompok 3 yang beranggotakan tim yaitu saya Rizky Amalio Jayanti, Henda Satria, dan Sanggit Sukma. Di sini kami memilih challenge partner yaitu kitabisa.com dengan topik challenge yaitu redesign news page Kita Bisa to make it easier to find update information about campaigns and encourage donors to donate again. Konten yang akan kami bahas di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah understanding the brief and problem context, yang kedua adalah understanding user, yang ketiga solution, dan yang keempat adalah desire impact. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu understanding the brief and problem context. Challenge partner brief. Berikut adalah brief yang diberikan oleh challenge partner terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada website user interface meliputi redesign news page to be more emotionally attached to donors. Yang kedua adalah website content yaitu research user preference to donating online to serve content effectively dan redesign navigation. Yang ketiga ada donation model integration yaitu integrate online and offline donation model. Problem context. Problem yang dihadapi dari kitabisa.com yaitu adalah untuk make it easier to find update information about campaigns and accurate donor to donate again. Selain itu, kitabisa.com is the one of larger crowdfunding platforms in Indonesia with various purposes. Most of the goals are for medical needs and several other categories such as natural disaster, education, environment, social activities, humanitarian, and others. Ya, selanjutnya ada understanding user. Di sini research scope dan metodologinya ada 2, yaitu in-depth interview dan usability testing. Interview ini kita menginterview satu orang yang memiliki umur range dari 25 tahun sampai 35 tahun. Dan usability testing juga satu orang yang range umurnya dari 25 sampai 35 tahun. Selanjutnya ada initial findings. Kami mendapatkan initial finding dari Kitabisa Reputation itu dilihat dari feedback aplikasi Kitabisa. Apa sih yang ditulis sama feedback dari user pengguna? Di sini didapati sedikit susah untuk menggunakan aplikasi, terutama pada pencarian update kabar terbaru dari kampanye yang sudah didonasikan. Di sini ada user profile yang kami interview dan lakukan usability testing. Itu ada Mas Julian Rizky, berumur 25 tahun, bekerja di IT support. Di sini dia kebiasaan dalam berdonasi adalah frequent online donate, medium spending power, high expectation of product and service. Lalu ada 3 pain point, yaitu unappealing application design, hard to please, prefers to donate at online donation app like ACT or Rumah Zakat. Goals dari Mas Rizky ini adalah getting to donate in zakat and COVID categories. Lalu ada spending behavior-nya, yaitu donate in both traditional and digital platform. Dan ada 2 spending power-nya, yaitu independent lifestyle dan medium spending power. Nah, ini merupakan user journey dari Mas Julian. Di sini goals-nya adalah donate from campaign. Jadi pertama dia ingin melakukan campaign, kemudian mencari campaign-nya apa, lalu lebih dalam lagi mencari, menavigasi sehingga mendapati detail kampanye. Nah, di sini mulai terasa sulit saat melihat kabar terbaru karena kurang nampak gitu di interface.
Setelah itu dia melakukan donasi campaign, lalu melakukan pembayaran dan mendapatkan notifikasi dari pembayaran. Nah, di sini ada insight finding. Dilihat ada offline donasi dan online donasi ini imbang ekspektasinya. Kemudian realitanya, ternyata lebih banyak yang melakukan online donasi dibandingkan offline donasi. Di sini terdapat gap application accessibility issue, yaitu ada 3, itu online donasi, exploration experience is as fun as offline, difficult to campaign information update, dan there need to be a display update to make it easier to find campaign information update. Selanjutnya ada solusi. Oke. Di next saja. Oke, di sini saya ingin menjelaskan fitur utama aplikasi Kita Bisa dari kelompok kami. Main fiturnya itu story pada bagian home ini. Tujuan dibuat story ini agar pendonor bisa lebih mudah untuk melihat-lihat campaign terbaru. Next. Oke, di story ini juga bisa langsung melihat berita, update campaign, dan juga di situ ada call to action-nya untuk berdonasi lagi. Oke, di selanjutnya, fitur selanjutnya itu ada bagian detail campaign. Di sini kelompok kami mengubah konsep kabar terbaru yang awalnya harus scroll, di sini kita mengubah menjadi button agar user lebih mudah melihat tanpa harus scrolling terlebih dahulu. Oke, di selanjutnya itu di dalam button kabar terbaru itu kita juga mengubah tampilannya dan menambah slider pada bagian atas untuk foto atau video, dan di bawahnya itu ada update-updatean kabar terbarunya, dan di bawahnya itu ada call to action lagi. Selanjutnya itu ada di fitur di tab donasi saya. Kita bisa langsung berdonasi saya ketika di afternya itu. Jadi pendonor itu tidak perlu lagi ngebuka chartnya dulu terus langsung. Di sini kita langsung menginovasiin dengan langsung membuat button call to action-nya. Selanjutnya itu ada goals desired impact. Ya, Iki di mute. Oke, sorry. Selanjutnya ada goal desired impact yang terbagi menjadi 2 untuk bisnis dan untuk user. Untuk bisnis sendiri yaitu adalah 55% transaksi lebih besar untuk donasi per user akan lebih mudah karena bisa diakses berdasarkan kategori. Terus yang kedua untuk user yaitu membuat user lebih mudah untuk mengakses berita terbaru dari kampanye. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.